Profil di online dating itu tidak seperti profil di sosial media, seperti di Facebook atau di Instagram. Di sosmed, kita bisa cuek. Kita mau posting apa kek, mau pasang foto profil kucing kesayangan kita kek, mau nyinyir sana sini kek, nggak masalah. Paling-paling teman-teman kita hanya kirim hashtag salam sehat. Profil di online dating adalah binatang yang sangat berbeda. Kalau kita bikin profil di online dating, tentu kita punya tujuan kan? Dan kalau tujuan kita adalah untuk mencari pasangan hidup yang baik, maka kita perlu memberi perhatian lebih terhadap profil kita. Sebab profil adalah hal yang terpenting dan paling pokok dalam online dating. Profil kita adalah magnet kita. Inilah yang menjadi daya tarik kita bagi orang-orang. Dan bagaimana kita menampilkan diri kita dalam profil kita, orang-orang di pihak sana akan menemukan kita, memilih dan memilah, dan kemudian memutuskan apakah akan mengontak kita untuk mengenal kita lebih jauh ataukah tidak. Dan tentu saja yang jauh lebih penting adalah kitanya. Makanya video ini saya beri judul, bagaimana membangun profil yang menarik bagi orang yang kita inginkan. Sebab walau ada 100 orang yang menyatakan tertarik kepada kita, tetapi kalau mereka adalah tipe orang yang kita tidak suka, atau dia adalah orang yang tidak kita inginkan, buat apa? Kita hanya butuh 1 orang kan? Hanya 1 orang. Jadi tidak perlulah kita menarik bagi semua orang. Cukuplah kita menarik bagi orang-orang tertentu saja. Dan terlebih penting, menarik bagi orang yang kita suka atau yang kita inginkan. Dan moga-moga dari 2 atau 3 orang yang kita suka itu, ada 1 yang pas di hati dan kemudian menjadi jodoh kita. Ya kan? Tapi sebelum kita bicara tentang bagaimana membangun profil yang menarik bagi orang yang kita inginkan, ada baiknya kita mengenali 3 macam perilaku orang di online dating. Kalau kamu sudah menggunakan online dating selama beberapa waktu, mungkin kamu juga sudah memperhatikan ini. Kalau kamu masih anak baru, besok-besok mungkin kamu akan mengerti juga. Jadi, kalau menurut pengamatan saya, sekurang-kurangnya ada 3 macam perilaku orang di online dating. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah tengok-tengok profil kita, tapi langsung kirim mail atau message, bilang kita cantik dan menarik, bla bla bla, dan langsung mencantumkan alamat email pribadinya agar kita kontak balik. Yang begini ini, 99% adalah para pencari mangsa atau para scammers atau penipu. Ada juga yang kemungkinannya bukan scammers sih, tapi mereka juga tidak pernah lihat profil kita, tapi rajin kirim interesting. Entah atas dasar apa. Untuk jenis pertama ini, sudahlah ya, nggak usah kita bahas. Kalau bagi saya yang begini ini, nggak usah dipikirin. Anggap saja nggak ada. Jenis yang kedua adalah orang yang menengok profil kita, mengirim interesting, mail, ngechat langsung, atau apalah. Tapi, dianya sama sekali di luar kriteria kita. Atau, macam saya dulu, karena saya ingin cari bule, jadi semua yang bukan tidak saya gubris, walau ini menimbulkan barisan sakit hati. Ada yang sampai gedor-gedor, please read my mails. Ada juga yang haters, lu dasar bule hunters. Sombong menurut lo. Jenis yang ketiga adalah orang yang masuk kriteria kita dan menengok profil kita. Jenis ketiga ini ada 2 macam. Orang 3A, ini adalah orang yang nengok, lalu udah gitu aja, nggak tinggalkan pesan, ataupun mail, atau interesting. Artinya ya dia tidak tertarik, ya udah nggak usah baper, itu biasa. Atau dia hanya ingin terlihat dulu oleh kita dan berharap kita membalas melihat profil dia. Sedangkan orang 3B adalah orang yang menengok profil kita dan mengirimkan interesting dan meninggalkan pesan yang bersifat personal. Dia menyapa dengan nama kita dan menyinggung sesuatu dari profil kita. Artinya, tentu saja, ini berarti kita masuk dalam kriteria dia, profil kita memberi harapan, dan dia ingin mengenal kita lebih jauh. Nah, jadi dari ketiga macam jenis orang ini, yang manakah yang akan kita jadikan sasaran untuk dituju oleh profil kita? Tentu saja jenis yang ketiga, bukan? Entah 3A atau 3B. Nggak usah kita buang-buang waktu dan energi untuk orang jenis pertama dan kedua. Jadi ini juga sekaligus sebagai peringatan buat kamu yang menggunakan strategi gerakan sporadis yang menyerang ke segala arah, mengirim interesting kepada semua, lalu menunggu respon dari siapa saja. Dari beberapa pria yang sempat saya chatting, katanya dalam sehari mereka bisa dapat banyak sekali interesting dari jenis pertama dan kedua ini. Ada yang bilang, aku heran, mereka mengirim interesting padahal tidak pernah melihat profilku.
Apa yang mereka tertarik? Hidungku. Ada juga yang geli karena anak-anak umur 20-an tahun mengirimkan mereka interesting, padahal dianya sendiri sudah berumur 40-an tahun. Mau apa mereka? Kata seorang bule. Padahal jelas-jelas di profilnya dia tulis range umur yang dia inginkan adalah yang sebaya dengan dia. Bukan yang sampai beda 20-an tahun begitu. Mereka juga malu. Jadi maksud saya, ingatlah bahwa di online dating, profil adalah hal yang sangat penting. Karena itu kita perlu memperlakukan profil kita dengan lebih serius dan memperlakukan profil orang lain juga dengan lebih serius. Jadi bagaimanakah caranya membangun profil yang menarik bagi orang yang kita inginkan, atau dengan kata lain, bagi orang jenis ketiga ini? Perhatikanlah bahwa saya menggunakan kata membangun, karena menurut saya, profil itu tidak sekedar dibuat, tidak seperti membuat akun. Membuat akun itu gampang, kita tinggal menentukan username, membuat password, kemudian sudah jadi. Tetapi profil membutuhkan proses, apalagi kalau profil di online dating. Kalau saya gambarkan, membangun profil ini sama seperti kita membangun rumah. Kalau kita ingin membangun rumah, apakah yang pertama-tama kita lakukan? Apakah kita langsung memasang fondasi? Atau langsung pesan batu dan pasir? Atau kita langsung pilih-pilih furniture? Tentu tidak, bukan? Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memikirkan atau membayangkan rumah seperti apa yang kita inginkan. Apakah yang berbahan dasar batu, atau kayu, atau bambu? Apa fungsi utamanya? Apakah sekedar buat tempat tinggal, tempat berteduh? Ataukah kita ingin sedikit gaya Eropa, gaya etnik, atau minimalis? Hanya setelah bangunan rumah itu jadi di dalam benak kita, baru kita bisa mulai mewujudkannya. Kita membuat gambarnya, menghitung anggarannya, dan kemudian mengadakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, demikian juga dengan membangun profil kita di online dating. Sebelum kita mulai membangun profil, kita perlu duduk dan memikirkan terlebih dahulu. Orang seperti apa sih yang saya cari? Pria seperti apa yang saya inginkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu mundur ke pertanyaan, kehidupan seperti apa sih yang saya inginkan? Untuk menjawab pertanyaan, kehidupan seperti apa yang kita inginkan? Mungkin kita perlu bertanya lagi, saya ini orang seperti apa sih? Apa yang benar-benar saya inginkan? Proses ini yang saya sebut sebagai self-reflection. Refleksi diri. Ini adalah langkah pertama dalam seed. Seed adalah apa yang saya sebut sebagai rahasia saya dalam mendapatkan jodoh bule lewat online dating. Selengkapnya tentang seed ini bisa kamu lihat nanti di sini, atau bisa kamu lihat dalam link di bawah ini. Hasil refleksi diri kita inilah yang nantinya akan terbaca atau tergambar di dalam profil kita. Kalau kita belum jelas tentang bagaimana kita memandang diri kita, apa yang benar-benar kita inginkan, orang seperti apa yang kita cari, profil kita mungkin akan terkesan kabur, nggak jelas, kita orang yang nggak jelas, tidak jelas apa maunya, atau nggak karu-karuan. Dan akibatnya kita akan menjadi kesal. Kenapa kok hanya orang-orang yang begini atau begitu yang mampir ke profil saya? Lah, bagaimana kita akan terkonek dengan orang-orang yang kita inginkan? Kalau orang seperti apa yang kita inginkan saja belum jelas, ya kan? Selama kurang lebih 6 tahun saya main di online dating, saya banyak kali mengupdate, bahkan mengubah profil saya. Kenapa? Karena dalam perjalanan saya itu, saya menyadari bahwa jenis orang yang tertarik kepada saya tergantung dari apa yang saya gambarkan di profil saya. Profil pada dasarnya kan adalah gambaran diri kita. Dan kita semestinya menggambarkan diri kita secara jujur. Just be yourself. Tell about yourself. Show yourself. Sejak awal saya begitu, saya jujur. Akan tetapi saya lupa satu hal, bahwa menggambarkan diri kita secara jujur itu dapat dilakukan dengan dua cara yang sangat berbeda. Cara pertama adalah apa yang saya sebut sebagai cara fotokopi atau copy paste aja. Kita tampilkan apa adanya aja. Ini yang saya lakukan di tahun-tahun awal saya main di online dating. Saya hanya membuat profil begitu saja, tanpa ada strategi atau seni tertentu. Saya jujur, tapi naif, alias terlalu lugu. Hasilnya adalah saya hanya terkonek dengan orang-orang yang ujung-ujungnya ternyata adalah scammers atau penipu. Pernah saya jatuh cinta sama scammers. Kami chatting pagi siang malam. Lalu dia bilang dia ingin mengirimkan saya sesuatu. Lalu kiriman itu tersangkut di Malaysia. Lalu seseorang dari Malaysia menelpon saya, minta saya mengirimkan sejumlah uang untuk menebus kiriman itu. Pada saat itulah saya tersadar bahwa dia hanya penipu jahanam. Saya jawab tidak, lalu saya tutup telepon. Si scammers itu ngamuk dong. Dia mencaci maki saya, tapi saya sudah tidak peduli. Setelah itu saya off selama beberapa bulan. Saya marah dan kecewa, entah kepada siapa. Tapi kemudian saya pikir,
Kenapa saya mesti mundur hanya karena para penipu itu? Lalu saya mulai lagi. Saya mengubah beberapa detail di profil saya. Tapi selama beberapa bulan, sama sekali tidak ada orang jenis ketiga yang mengontak saya. Kemudian saya menyadari bahwa profil saya itu menggambarkan kemarahan dan kekecewaan saya. Lalu saya belajar bahwa orang ingin cari pasangan kan untuk happy, bukan untuk mendapat masalah dengan orang bermasalah. Lalu saya off lagi. Saya memperbaiki hati dan pikiran saya. Lalu saya mulai lagi. Saya membuat akun baru dengan profil baru. Waktu itu saya sudah mulai terbiasa dengan orang jenis pertama dan kedua ini. Saya sudah kenal modus mereka. Saya anggap mereka hanya angin lalu. Dan kemudian mereka juga mungkin sudah kenal saya. Lalu mereka tidak pernah mengganggu saya lagi. Sekarang saya lebih santai. Saya berkenalan dengan beberapa orang yang juga santai. Kami ketemuan, mengobrol. Tapi kemudian dari obrolan-obrolan itu, saya menyadari bahwa mereka sama sekali tidak ada niat untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Saya pikir, iya ya, kan saya yang memberi kesan casual. Kenapa ujung-ujungnya saya berharap serius, bahkan minta komitmen? Saya merasa bodoh, saya patah hati. Kemudian off lagi. Setelah merasa baikan, saya mulai lagi. Saya mengubah style lagi, bahkan mengubah nama profil saya. Hal itu terulang beberapa kali. Seandainya saya tahu bahwa suatu hari saya akan membuat video-video seperti ini, pasti akan saya hitung ada berapa kali. Tapi saya ingat pelajarannya, karena saya memperhatikan kelakuan orang-orang dan belajar banyak hal. Salah satu yang saya pelajari adalah bahwa kita memang harus jujur dalam profil kita, tetapi perlu strategi dan trik-trik khusus juga dalam menggambarkan diri kita. Nah, jadi inilah yang akan saya bagikan kepada kamu. Saya membagikan ini supaya kamu tidak perlu mengalami terlalu banyak kegagalan seperti saya dulu. Atau biar kamu tidak terlalu lama belajar. Dan juga supaya kamu istilahnya tidak perlu mencium kodok-kodok dan berharap mereka menjelma menjadi pangeran impian seperti saya dulu. Jadi bagaimanakah caranya membangun profil yang menarik bagi orang yang kita inginkan? Untuk membangun profil yang menarik bagi orang yang kita inginkan, ada 3 langkah. Langkah yang pertama dan utama adalah melakukan self-reflection atau refleksi diri. Ambillah waktu khusus, pergilah ke tempat yang tenang, tanpa gangguan, lalu pikirkan dan renungkanlah baik-baik pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jangan kamu mikirnya sambil lalu saja atau sambil menonton video ini. Pikirkanlah, kehidupan seperti apakah yang kamu inginkan? Bagaimanakah kamu memandang diri kamu sendiri? Dan orang seperti apakah yang kamu cari? Jawablah ini sejujur-jujurnya. Jawaban ini tidak sama bagi semua orang. Saya tidak bisa memberikan jawabannya buat kamu. Itu sebabnya kan kita mendengar orang berkata, saya ingin mencari orang yang cocok. Orang yang cocok buat saya belum tentu cocok buat kamu. Kita tidak cari orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Saya tidak sempurna, kamu juga tidak sempurna. Tidak ada laki-laki atau perempuan yang sempurna. Kita hanya mencari orang yang cocok dengan kita. Tetapi bagaimanakah kita menemukan orang yang cocok dengan kita kalau kita sendiri tidak benar-benar tahu orang seperti apa kita? Tanpa kita melakukan langkah ini, kita akan mengontak sembarang orang saja. Dan sembarang orang saja yang mengontak kita, kita layani. Akhirnya kita bertemu dengan orang yang nggak enak, nggak cocok, bikin sebel. Bahkan mungkin kita akan bertemu para penjahat, scammers, atau PHP. Nah, setelah kita tahu apa yang kita inginkan dan orang seperti apa yang kita cari, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah menuangkan hasil refleksi diri kita itu ke dalam profil kita. Seperti saya katakan tadi, profil adalah seperti bangunan. Bangunan yang menggambarkan tentang siapa diri kita. Bangunan ini terdiri atas 3 bagian, yakni yang pertama, data diri. Umumnya ini berisi informasi tentang nama, jenis kelamin, umur, status, kota atau negara tempat tinggal, bidang pekerjaan, dan lain-lain. Hubungan apa yang kamu cari, orang seperti apa yang kamu cari, range umur berapa, dan info-info mendasar seperti itu. Yang kedua adalah visualisasi atau penampilan. Di sini termasuk foto profil dan foto-foto lainnya, kata-kata dan bahasa yang kita pakai dalam kolom esai, dan data-data pelengkap untuk menggambarkan orang seperti apa kita. Contohnya, ada pertanyaan, kencan yang menurut kamu romantis adalah yang bagaimana? Candlelight dinner, nonton di bioskop, duduk di taman, berduaan di kamar? Ada juga pertanyaan seperti, kalau traveling bersama pasangan, Anda akan memilih kemana? Pantai, gunung, atau shopping center? Bagian yang ketiga adalah image. Dari data diri dan visualisasi kita,
Image apakah yang terbentuk tentang diri kita? Kesan apakah yang kira-kira orang lain rasakan? Perhatikanlah bahwa bagian pertama dan kedua ini adalah sesuatu yang bisa dibaca dan bisa dilihat. Sedangkan yang ketiga adalah kesan atau perasaan atau emosi yang tercipta di dalam benak orang ketika membaca atau melihat profil kita. Ini adalah intangible atau sesuatu yang tidak terlihat, tidak berbentuk, tapi ada, terasa. Saya kasih contoh, sebut saja Ratna, wanita umur 30 tahun, single, tinggal di Jakarta, Indonesia, pekerjaan wira swasta, hubungan yang dicari, friendship, looking for atau mencari pria Caucasian atau bule, 30-55 tahun, tinggal di mana saja, pekerjaan apa saja. Foto profil yang dia pakai adalah foto selfie dengan muka mulus tanpa cacat. 4 foto lainnya juga selfie dengan latar kamar tidur, dada sedikit terbuka. Dan di kolom esai, dia menulis antara lain bahwa dia suka traveling dan mencari pria yang serius dan setia. Bahasa yang dia gunakan adalah bahasa Inggris. Nah, menurut kamu, bagaimanakah image Ratna? Sadar atau tidak sadar, image yang dia bangun adalah ini. Yang pertama, kalau bukan dia bohong atau menutup-nutupi sesuatu, dia orang yang nggak jelas, sangat membingungkan. Katanya hubungan yang dicari adalah friendship, tapi menginginkan pria yang serius dan setia. Kemungkinannya adalah Ratna tahu bahwa banyak bule yang mundur ketika kita sudah bicara tentang perkawinan. Jadi dia bilangnya bahwa dia hanya butuh friendship, tapi ujung-ujungnya dia akan minta komitmen atau hubungan yang serius. Yang kedua, kesannya Ratna ini tidak punya pekerjaan. Yang ketiga, katanya dia suka traveling, tapi semua fotonya hanya selfie di kamar tidur. Jadi kesannya dia ingin cari bule biar diajak traveling, bukan hubungan yang serius. Kalau memang image ini yang Ratna inginkan, berarti dia berhasil. Tapi anehnya, dia juga ingin pria yang serius dan setia. Jadi, kalau dia mengeluh, kenapa kok yang mengontak dia cuma orang-orang yang pengen sexting atau mengajak begini dan begitu, berarti dia perlu mengubah profilnya supaya menarik bagi orang-orang yang dia inginkan. Nah, maka inilah langkah yang ketiga dalam membangun profil. Jadi langkah pertama, kita melakukan self-reflection. Yang kedua, kita menuangkan hasil self-reflection itu ke dalam profil kita. Yang ketiga, kita perlu membangun image diri kita secara sadar dan sengaja. Image ini dibangun dari data diri kita, plus visualisasi diri kita dalam bentuk foto dan kata-kata. Jadi pastikanlah bahwa apa yang kita centang atau kita pilih, foto seperti apa yang kita tampilkan, dan kata-kata yang digunakan, semuanya kita pilih secara sadar dan sengaja untuk membangun image yang kita inginkan. Jadi sebenarnya boleh dikata, membangun profil di online dating adalah membangun image tentang diri kita. Dengan kata lain, membuat pencitraan. Mungkin kamu sudah sering mendengar kata pencitraan dalam bidang politik, dan kamu mendapat kesan negatif. Pencitraan adalah negatif kalau itu bohong atau mengada-ada. Tetapi sebenarnya pencitraan itu adalah hal yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Citra kita atau image kita menentukan bagaimana penilaian orang terhadap diri kita, dan penilaian seseorang terhadap kita menentukan sikap dan keputusan yang mereka ambil terhadap kita. Contohnya, saya pernah melihat profil seorang pria. Gantengnya luar biasa. Umurnya, pekerjaannya, postur tubuhnya, semua hal tentang dia di atas kertas sempurna. Sudah cocok banget dengan apa yang saya inginkan. Tetapi kemudian ketika saya membaca esai tentang dirinya, bahasanya tidak karuan, ada begitu banyak salah ketik. Kok kesannya dia orang yang tidak berpendidikan ya? Maka langsung buyar semua kesan kesempurnaan di dalam benak saya. Saya langsung ilfil. Maka saya sadar, hal ini bisa saja terjadi sebaliknya terhadap saya. Bagaimanakah membangun image ini? Untuk membangun image di profil kita, ada 2 model. Yang tadi saya sebut, pertama adalah model fotokopi. Ini yang saya lakukan di awal-awal dulu. Kita menampilkan data diri kita apa adanya, sehingga berdasarkan informasi di 1 dan 2 terbentuk image yang entah apa, dan kita berharap kita bertemu dengan orang yang suka tipe image kita itu dan yang cocok dengan kita. Seolah-olah kita berkata, this is me, like it or not, take it or leave it. Ini cara yang benar dan jujur, tapi bukan satu-satunya cara. Ada cara yang lain, yakni apa yang saya sebut sebagai model image. Kita tetapkan dulu apa yang kita inginkan melalui self-reflection. Bentuk dulu image seperti apa yang kita inginkan. Lalu kita tampilkan data dan visualisasi yang sesuai dengan image itu. Ini juga benar, ini juga jujur, bukan manipulasi. Ketika saya menggunakan cara ini, baru saya berhasil. Dan berhasil dengan indah. Dalam agama saya dikatakan, kalau kamu punya
iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Masalahnya adalah, iman kita mungkin besar, tapi kita tidak tahu gunung mana yang akan kita pindahkan. Nggak usah pindahkan gunung dulu, bentuk saja mindset kita dulu. Maka hidup kita akan berubah. Dengan menerapkan cara ini, saya bisa mengatakan, ketika saya mengejar impian saya, maka seluruh alam semesta bersatu padu untuk mewujudkannya. Dan saya ingin kamu juga mengalami ini. Semoga berhasil ya. Sampai jumpa.